At-thayyib mirrihil misk itu memang menurut kacamata Allah. Sehingga memang Allah menciptakan bau yang luar biasa untuk orang yang berpuasa. Itu tetap tidak enak baunya untuk manusia. Akan tetapi untuk Allah itu sangat wangi. Nah, hikmah daripada bau mulut daripada orang berpuasa itu adalah untuk menahan dari perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, dari adu domba, menyebarkan hoax, melakukan kezaliman dan sebagainya. Maka Imam Ghazali mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ketika kita berpuasa, mulut kita bau, kita sadar tidak boleh terlalu banyak berbicara, menggunjing, melakukan perkataan-perkataan yang memang melampaui daripada batas syariat itu. Sehingga mendingan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya hali, yang sifatnya perbuatan itu, tanpa terlalu banyak melakukan lisan yang dapat mendolimi orang lain. Jadi apa tugas kita menanggapi daripada bulan puasa ini? Amaliyah-amaliyah apa yang sepantasnya untuk kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah, bahwa di dalam zikir itu ada ketenangan hati. Sehingga para aulia-aulia Allah ketika berpuasa itu selalu melanggengkan yang namanya zikir kepada Allah. Kita pun manusia juga seperti itu. Yang namanya zikir itu adalah kewajiban bagi seorang hamba. Kita dilahirkan di bumi ini, di dunia ini, tentu atas fadl dan karunia Allah. Kita nanti kelak kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan daripada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kualitas ibadah kita semakin bertambah. Yaitu bisa dengan kita melakukan tilawatul Quran, tadarus, tadabbur terhadap Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran tentu banyak sekali hikmah-hikmah yang kita bisa dapatkan. Mungkin kita bisa lakukan ketika malam hari, ketika waktu sahur, ketika siang hari, dan mungkin setelah sholat rawatib itu. Sehingga bisa dikatakan kalau bulan Ramadan itu bulan yang memang sedikit amalnya pun sudah dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada itu hadis yang naumu shaim ibadah, atau tidurnya orang yang berpuasa itu sudah dianggap ibadah. Namun jangan kemudian dipahami sebagai parsial saja atau sisi zahirnya saja. Ketika tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan produktif yang lainnya yang itu justru lebih bermanfaat daripada tidur. Ada penjelasan mengenai hadis naum shaim ibadah. Itu ada qayyid yang mengatakan naumul alim. Jadi puasanya atau tidurnya orang yang alim. Nah, ketika kemudian tidurnya orang awam yang dia tidak melakukan apa-apa dalam kegiatan seharinya, maka ibadahnya itu sama, dihitung ibadah tidurnya itu sama dengan orang alim atau tidak. Tentunya berbeda. Jadi kalau melihat hadis daripada naum shaim ibadah itu menandakan bahwa itu hanya pahala dalam kategori yang minimal tidur saja sudah diberikan pahala. Bagaimana dengan maksimalnya? Dikatakan oleh para wali Allah bahwa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu adalah satu rentetan. Mbak orang yang menanam, mbak orang yang memupuk, merawat, dan yang terakhir adalah memanen. Dan di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, nanti kita akan mendapati yang namanya Idul Fitri. Atau dalam istilah lain ada yang namanya tahalli, dan yang terakhir adalah tajalli. Tahalli mungkin kita akan dapati itu ketika bulan-bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Dan di Idul Fitri kita akan menerapkan yang namanya sifat tajalli. Bagaimana kita memanifestasikan sifat-sifat ketuhanan
sifat-sifat kebaikan Tuhan di dalam ranah sosial. Sehingga ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai terkhusus bulan Ramadan ini kemudian berdampak kepada kesalehan sosial. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah, sehingga ibadah itu bukan hanya mengarah kepada vertikal saja, tetapi juga horizontal secara adil. Ketakwaan dalam diri kita itu juga harus berimbas kepada kesalehan untuk masyarakat. Sehingga agama Islam itu bukan agama yang kemudian mengajarkan kepada ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, tetapi juga sifatnya yang sosial. Maka di dalam Idul Fitri nanti kita terapkan sifat tajalli itu. Bisa dengan bermaaf-maafan, terutama kepada keluarga, kepada kerabat, famili, dan sebagainya. Itu adalah merupakan sifat-sifat tajalli daripada Tuhan yang harus kita terapkan dalam realita masyarakat kita. Karena pada dasarnya Allah menciptakan sesuatu itu selalu berdampingan. Ibarat kata ada ibadah yang sifatnya ritual, ada sifatnya yang sosial, ibadah yang sifatnya zahir dan juga sifatnya batin. Sehingga ketika Idul Fitri nanti kita terapkan saling bermaaf-maafan, kemudian saling membebaskan diri daripada hakul adami atau hak-hak Adam yang ketika kita tidak akan bebaskan itu mungkin kita akan mendapatkan daripada balasannya di akhirat kelak. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan momentum daripada Idul Fitri ini sebagai momentum kita untuk membebaskan diri daripada hakul adami. Mari kita rajut tali persaudaraan kita, silaturahim kita. Jangan sampai kemudian kita menafikan daripada ukhuwah yang telah Allah inginkan kepada hambanya. Ada ukhuwah yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah-ukhuwah yang lain yang memang konsepnya adalah bagaimana umat Islam, umat manusia di dunia ini tidak menjadikan sebagai pengrusak bumi Allah, tetapi menjadi khalifahnya Allah yang terus mengkampanyekan gerakan-gerakan islah, gerakan-gerakan pembenaran, gerakan-gerakan bagaimana cara menyiarkan Islam dengan baik dan tuntas sehingga Islam itu dipahami secara utuh dan secara universal, bukan dipahami secara parsial atau terbagi-bagi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.